maka ya salah. Apa tadi contohnya? Ya ini, saya pesan nasi goreng dan teh manis. Nasi gorengnya ada nggak? Nggak ada. Dan teh manis ada. Saya puas nggak? Saya nggak puas dong. False. Saya akan mintanya dua-duanya. Gitu. Terus penjelasan logika sehari-hari, kejadian sehari-hari, misalkan pesan di restoran, kemudian true false, dan penjelasan N dalam bentuk listrik ya, rangkaian. Oke, terus pertanyaannya, ini siapa yang mengoperasikan hidup dan mati? Ada di minggu lalu. Ya, saya sudah menjelaskan. Ada yang masih ingat atau ada yang menyimak? Silakan. Operator siapa? Operasi yang mengoperasikan siapa? Atau apa? Siapa atau apa? Bisa diulang? Tadi saya nggak dengar. Transistor yang ini. Siapa yang mengoperasikan transistor atau apa? Siapa atau apa? Siapa yang operasikan? Siapa itu kan seolah-olah kayak orang ya, padahal belum juga orang. Nah, di minggu lalu mungkin pasti yang ingat. Perintah kode, Pak. Betul, kode. Tapi kode dalam bentuk apa? Itu maksudnya. Dalam bentuk pertama, ya sebelum Panskar, itu manusia. Man. Menggunakan tangannya. By the way, kalian sudah pernah nonton video yang saya kasih nggak linknya? Yang saya gambar kayak gini. Ini layarnya, ini lampu, terus ini tombol banyak. Nah, tombol-tombol inilah yang dioperasikan oleh man. Tapi karena mungkin man-nya capek, bosan, jenuh, dan pekerjaan yang banyak sekali, akhirnya ke Panskar. Kartunya yang bikin kode pakai bolong, utuh, bolong, utuh, bolong, masuk SCART. Singkat cerita ya, yang sekarang teknologi sekarang ini ya sebelum SSD deh. Ya. Teknologi sekarang ini hard disk magnetik. Jadi di piringan itu ada magnet non magnet itu. Kalau ada daya magnetnya berarti dia satu. Jadi kalau dilingkarin begini gitu. Terus yang lingkaran kedua terus aja. Ini hard disk magnetik. Kalau ada magnet berarti dia satu. Ini kan sama dengan Panskar. Cuma dia pakai teknologi magnet. Ya. Nah, jadi kalau nanti ketemu 0 sama 1 itu artinya yang hard disk misalkan. Berarti 0 nggak ada magnetnya, 1 ada magnetnya. Berarti ini disuruh hidupin. Tapi tetap hasilnya berapa? Lampunya nyala nggak? Ya, tidak. Ya. Itu logika N. Atau dan. Bagaimana dengan OR? Ini juga sama, ada listrik mau lewat. Nah, kalau OR itu harusnya ya, meskipun dia seperti 0 atau 1, maka hasilnya ya 1 harusnya ya.
kalau ini kan kembalikan dari dan lah intinya. Nah, kalau ini misalkan 0, ini 1, maka harus nyala ya, harus nyala. Nah, karena di sini 0, maka dia ditutup. Dia lewatnya gini. Nyala, lampunya nyala. Ya. Nah, terus kalau dibalik, ya, ini A, ini B. Kalau dibalik ya sama lah, ya, menurut saya gambar. Terus bagaimana kalau 1 atau 1? Berarti gimana? Kalau 1 berarti ini jalan ke sini, 1 jalan juga ke sini. Berarti nyala. 1 nyala. Kalau 00 ya 00 nggak ada listriknya. Oke, itu sekilas tentang gerbang logika OR. Tadi M. Nah, OR sama M tadi di rangkaian jumlah half adder tadi adanya di mana? Di sini. OR sama M. Ada gerbang logika yang nyala nggak nyala, dia nyala. Yang ini ya. Tapi justru kebalikan kalau nanti ada aliran listrik ini ya, artinya 1 dan 1 dia malah mati. Yaitu yang di sini. 6. Itu kan artinya merah-merah itu ya. Ini merah itu kan artinya ada aliran listrik, tapi dia malah mati. Itu adalah 6. Ya kan ini dipelajari sendiri ya. Kalau merah itu artinya ada listrik. Logikanya gimana kok dia bisa mati di sini? Tadi karena ini 1, ini 0, maka dia mati. Supaya dia hidup, ini harus 1. Supaya ini 1, ini harus hidup. Supaya ini hidup, ini harus mati. Ini mati, ini mati. Sekarang kita ke contoh perkalian ya. Perkalian di sini. Pertama, pastiin dulu hasil akhir perkalian dari bit maksimal. Jadi hasil perkalian dari bit maksimal. Misalkan saya mau 4 bit. 4 bit itu berarti ya ada 4, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah, kalau bit maksimal dimaksimalin semuanya. 1, 1, 1, 1. Terus dikali. Kalau dikali, nanti hasilnya berapa? Contoh yang paling gampang kan 2 bit. 2 bit berarti 1, 1. Gitu. Yang ini 2 bit, yang ini 2 bit kali 2 bit. Kalau 2 bit kali 3 bit, misalkan 2 bit kali 3 bit, misalkan begini. Bisa nggak? Bisa, tapi ini nanti jadinya 0. Dianggapnya 0. Nah, biar gampang, 2 bit kali 2 bit saja. Perkaliannya sama ya. 1 kali 1 sama dengan 1. 1 kali 1 sama 1. Nah, seperti ini. 1 ke bawah. Nah, 1 ditambah 1 bukan 2, tapi 0. Terus ada sisa 1, sisa 1-nya ke atas. 1 ditambah 1 berapa? 60. Bukan 2, tapi 0. Nah, terus ada 1. Nah, berarti ini ada 4 bit. Ini bit pertama, bit kedua, ketiga, keempat. Maka pastiin dulu ya 4 bit, ya sudah disiapin lah 4 bit. Hasilnya ya, kita menyiapkan rangkaian 4. Jadinya seperti ini.
mana yang 4 rangkaian? Ini. Yang tadi N. Ini N. Siapin dulu 4 rangkaian. Itu yang nomor 1 ya. Terus ini cara perkaliannya sama ya. A 0 kali B0. Jadi gini, misalkan A nilainya 2. Yang B nilainya 3. Kalau 2 itu di dalam binary, berapa? 2,1, 2. Berarti 2 itu berapa? 1, 0. Artinya ini nyala, ini mati. Kalau 3, berarti dua-duanya. Karena kalau ini nyala kan 2 pangkat 0 itu 1. 2 pangkat 1, 2. Ditambah 2 tambah 1, 3. Jadi, begini. 0 dikali 1, 1, 1, 0 kali 1. Salah ya. 0 kali 1 kok 1 sih? 0. Nah, 1 kali 1. 0 kali 1, 0. 1 kali 1. Kalau kayak gini, kok cuma 3? Tadi 4, ngapain cuma 3? Nah, makanya itu. Lebih baik bit maksimal. Supaya kalau nanti bikin sirkuit, takutnya, wah, ini kan cuma 3 bit, ya udah kita bikin sirkuit 3 bit. Yang tadi ya, cukup 3 bit aja. Yang ini. Ternyata pas ini ada kebutuhan 3 dikali 3 misalnya. Berarti kan ini nyala. Kalau ini nyala, ini jadi kayak tadi 1, 0, 0, 1. Ini 4 bit. Terus habis itu dirubah lagi, ditambah lagi. Jadi repot kan? Mendingan langsung aja bit maksimal. Perkara nanti 2 dikali 3 hasilnya cuma 3 bit. Berapa tadi? 1, 1, 0. No problem. Nanti jadinya begini. Ya, lampunya mati, hidup, hidup, mati. Lampunya di mana sih? Ini loh, lampunya di sini. 2 kali 3 hasilnya tadi 1, 1, 0. Berarti yang nolnya ini, yang ini, ini mati, ini hidup, hidup. Terus ini nggak dipakai. Ya kalau nggak dipakai mati. Gitu. Simpel aja lah. Oke, itu sekilas saja ya. Soalnya kita jangan sampai terlalu lama di sini. Yang pasti perkalian itu sama ya. Perkalian biasa ya, A0 kali B0, A1 kali B0, gitu. Ini kan 4 kali perkalian. Ya, pertama 1, 2, 3, 4. Gitu. Terus A0 B0-nya yang pertama ini itu dimasukkan ke sini. Terus A1 B0 dapat dari mana tadi? Kalau tadi 1011 berarti yang ini 1 kali 1. Terus yang ini dimasukkan A0 B1. Yang A1 B1 asalnya dari sini. Gitu. Oke. Untuk yang saya mau kasih contoh yang satu aja deh, yang paling gampang ya. Kalau ini kan tadi udah saya jelasin, hanya ada unsur OR-nya tadi ya. Yang paling gampang tuh ini, yang paling gampang dimengerti. A0 kali B0. Ya, seperti ini. Misalkan 1 dikali 0 hasilnya berapa?
0. 0 dikali 1. Hasilnya 1. 0 dikali 0. Hasilnya 0. Sorry, ini 0 ya. Terus 1 dikali 1. 1. Kita kok jadi ingat ya, tadi ini kok kayak tabel N gitu ya. Ya kan? Mirip yang pertama tadi. Nah, makanya karena sifatnya mirip, ya berarti ini N. Gerbang N karena sifatnya mirip. 1 dikali 0, 0 dikali 1, 0 dikali 0, 1 dikali 1. Ini 0, ini 1 dikali 0. Hasilnya berapa? Hasilnya 0. Mana ini 0. Atau yang ini. 0 itu artinya mati. Berarti PO-nya mati. Mati itu ya 0. Gitu ya. Nah, kalau mau coba ini panjang ceritanya. Ini bisa 10 menit di videonya. Dengan pola yang sama, ya. Nah, Anda silakan kalau mau memperdalam itu ya. Oke, itu tadi adalah cara kerja komputer, tapi dalam skala kecil. Maksudnya skala kecil tuh fokus banget ya, mikro mungkin ya, bisa disebut mikro karena itu urusannya listrik yang ada di dalam prosesor. Nah sekarang, oleh karena itu makanya ini masih muncul ini pertanyaan ini. Kok masih muncul pertanyaan? Bukannya tadi udah dijawab di sini bagaimana komputer bekerja? Ini sebenarnya bagaimana transistor bekerja. Nah kalau komputer dia tuh kayak semacam satu set orkestra lah, dia lengkap, ada ROM, prosesor, RAM, hard disk, terus ada input device itu keyboard, mouse, sama pen mouse dan seterusnya. Ada disket juga di sini, flash disk. Terus outputnya layar sama printer dan lain-lain, aktuator yang bisa ke motor listrik, bisa ke kipas angin, bisa ke pompa, pokoknya ini aktuator. Setelah bentuknya. Nah, secara umum ada 4 cara komputer bekerja yang kita kenal. Jadi ada input masukan seperti ketika saya mengetik huruf di keyboard, kemudian simpan itu saya control save, control S. Terus proses itu bisa proses matematik atau non matematik. Ya. Proses itu biasanya kayak misalkan word processor. Misalkan ada suatu kalimat ya, saya blok terus saya jadikan italik, itu kan proses. Nah, kemudian huruf italiknya yang mirip dikeluarkan. Secara umum. Apa yang kita lihat di sebelah kiri ini? Ini ada komponen yang semuanya dihubungkan dengan bus. Bus itu kayak jalan tol, dan dia juga punya frekuensi, punya denyut, dan denyutnya harus sama. Ya, semuanya. Terus prosesor itu dari kata apa? Proses. Apa yang diproses? Tadi bisa memproses math atau non-math. Contohnya yang kalimat tadi italik, saya mau bikin miring. Ketika bikin miring, apakah perlu adanya ini? Perlu ada penambahan perkalian. Miring itu sebenarnya nggak perlu ya. Kalau math ya math, non-math
misalkan saya memasukkan flash disk, terus diproses, diperiksa pakai antivirus, itu kan bukan pekerjaan matematik. Itu cuma meriksa doang, search, compare. Di-compare setiap file diperiksa, terus diperiksa kodenya, apakah ada ciri-ciri virus yang sudah dikenali di dalam antivirus tersebut. Compare, dibandingkan. Dan ini bukan math. Math itu operasi aritmatik, ada plus, minus, kali, bagi. Jadi proses itu tidak harus math, tapi sudah terlanjur ya. Namanya komputer. Saya rasa ini kalian udah paham ya, tinggal buka-buka lagi materinya kalau misalkan kurang, kalau ingin memperdalam. Saya rasa ini sejak kalian SMP mungkin sudah sering pegang ini untuk main game, jadi kenal. How the CPU execute program instruction ini. Oke, ini kan pertanyaannya sudah ganti ya. Dari sini berarti artinya lebih kurang pertanyaan ini sudah terjawab tadi ya. Komputer secara khusus dan secara umum. Secara umum tuh maksudnya secara lingkup yang luas seperti ini. Secara sempitnya itu transistor yang tadi. Jadi pertanyaannya moga-moga sudah dijawab. Sekarang muncul ada pertanyaan baru. Bagaimana caranya komputer mengeksekusi instruksi program? Nah, di sini ada istilah program dan ada istilah instruction. Mau execute ini kan melaksanakan. Instruksi adalah petunjuk. Kalau program itu kumpulan dari petunjuk-petunjuk. Misalkan program S1 itu apa? Program S1, program S2, program D1. Nah, di dalam itu berbagai macam instruksi. Kalau contoh konkretnya adalah berbagai macam mata kuliah. Mulai dari mata kuliah basic engineering, sosial, ini ya teknik komputer ya, teknik komputer kan belajar sosial juga. Itulah program. Nah, perlu diketahui, ini pentingnya. Nanti akan ada pertanyaan yang sebenarnya ini semacam pancingan. Kenapa kok komputer bisa begitu canggih tapi melakukan hal sesuatu kok jadi bodoh? Pertama kali komputer tuh hanya bisa menjalankan satu instruksi per tahap. Wah, apa ya? Satu instruksi per tahap. Contohnya, pada output layar di running text busway, ya mungkin ini contoh yang kurang merakyat gitu ya, karena tidak semua dari kita pernah merasakan busway. Intinya sih running text deh. Ya. Running text yang mungkin di toko, biasanya di toko pulsa tuh, yang jualan pulsa itu ada running text, hot promo, 3 GB, 24, nah itu yang teksnya berjalan. Nah, yang teksnya, kalau Anda perhatikan di layar running text itu sebenarnya kan dia dari lampu-lampu kecil, barisan lampu array, ya, banyak lah, lampunya banyak banget, bisa sampai puluhan ribu. Ketika dia membentuk huruf D misalkan, dan D-nya jalan ke sini, maka lampu yang di sebelahnya ini yang duluan nyala sebenarnya. Jadi kan gini,
lampu itu ada, misalkan lampu ada 1000. Nah, satu instruksi itu satu lampu. Nah, kalau ada 1000 lampu, berarti ada 1000 instruksi. Gitu. Ya. Ini komputer yang jadul. Satu instruksi per tahap. Artinya nyalain lampu yang di sini, nyalain lampu di sini, nyalain lampu di sini, di sini, di sini, di sini. Ini lama-lama membentuk huruf D. Setelah itu jalan ke sini, nyalain lampu sini, ke sini matiin, nyala di sini, ini matiin, nyala sini matiin, nyala sini matiin terus. Jadi kita melihat running text itu sebenarnya dia tuh satu instruksi bertahap. Bukannya dia muncul bareng-bareng. Bukannya bareng-bareng, ini kan giliran itu kan sequence. Digilir, sequence, urutan. Kalau bareng-bareng itu concurrent. Concurrent atau simultaneously. Bareng-bareng. Nah, kalau bahasa gaulnya together. Ini bahasa teknik. Komputer dulu adalah giliran, jadi sequence. Contohnya running text itu ketika kita melihat running text berjalan, sebenarnya itu dia caranya nyalain dulu ini, nyalain dulu, tapi karena saking cepatnya si prosesor atau microcontroller, kalau running text itu pakai microcontroller. Nah, apa bedanya nanti? Nah, ini cepat nih dia. Kecepatannya itu tadi tergantung dari apa? Saya ulang di sini sedikit. Yang tadi nah di sini kecepatannya dia nih antara hidup sama mati, hidup mati. Kalau ini makin cepat kan nanti running text-nya dia semakin cepat. Gitu. Ya. Untuk membuka keran, tutup keran. Nah, misalnya menyalakan 2 aplikasi Word secara bersamaan. Misalkan, ya nggak apa-apa deh. Sekarang bisa, kalau dulu nggak bisa, Word itu cuma 1. Kita nggak bisa menyalakan 2 aplikasi sekaligus dengan aplikasi yang sama. Ya. Nah, kalau sekarang bisa menyalakan Word 2 atau 3 atau lebih secara bersamaan. Nah, itu hanya seolah-olah muncul di layar bersama-sama. Karena kenapa kok bisa? Karena ya saking cepatnya prosesor tadi, maka nggak kelihatan bahwa sebenarnya dia itu duluan yang mana. Ternyata ada yang lebih duluan. Nah, padahal sesungguhnya ada perbedaan waktu persekian detik yang kita nggak bisa melihat. Jadi seolah-olah kayak muncul sama-sama. Manusia bisa melakukan 2 atau 3 gerakan sekaligus dalam waktu yang benar-benar sama ya, seperti main drum itu kan. Ada yang ketukannya sama. Nah, di komputer khusus bisa khususnya menghidupkan banyak output. Ya, misalkan tadi lampu misalkan ada 1000 lampu itu bisa nyala sekaligus semuanya tanpa berurut, mulai dari lampu 1 sampai lampu 1000. Enggak, jadi semuanya nyala. Nah, kalau di robotik itu laba-laba kaki, tapi menambahkan device khusus gitu tadi. Komputer khusus maksudnya device khusus di luar prosesor ataupun di luar microcontroller. Jadi prosesor itu ataupun microcontroller dia nggak bisa concurrent atau together, nggak bisa tadi apa simultaneously. Dia pasti satu one by one. Nah, cuman ada device khusus yang memang untuk laba-laba ini atau khusus untuk running text, sehingga ketika mengerjakan ini hidup
misalkan saya perintahkan untuk hidup di sini, nah, tapi nanti di sini nanti ada sambungan kabel ke device khusus itu yang mana dia menyalakan 1000 lampu, misalkan seperti itu sekaligus. Kalau yang doyan main game, itu kalian mungkin bisa atau mungkin kalian pernah mengalami layar flicker atau lag tapi mulai dari atas lagnya, jadi yang atas, jadi gambar orang gitu, jadi gambar orang lagi lari tapi patah deh, lagi lari ke situ badannya dulu, kaki di belakang, badannya di sini. Ya karena mungkin belum ada device khususnya, sehingga dia masih pakai cara tradisional yang mengandalkan kecepatan prosesor. Kalau prosesornya lambat, nanti ya patah, badannya udah jalan, kakinya belakang ketinggalan. Yang dibahas di sini adalah komputer pada umumnya, bukan yang dimaksud dengan menggerakkan keseluruhan, enggak ya. Prosesor sangat canggih, sangat cepat, tapi kenapa nggak bisa simultaneously? Ya bisa, tapi harus pakai device khusus. Kalau itu namanya bukan prosesor, berarti ada tambahan. Maksud saya, kenapa prosesor nggak bisa? Ya memang dari arsitekturnya sana nggak bisa. Dan lagi pula kalau misalkan mengeksekut Pythagoras atau mengeksekut gini aja deh, A dikali B sama dengan C. Bisa nggak nih kalian mengerjakan ini langsung saat itu juga semuanya hadir di 2 kali 3 langsung 6? Nggak bisa, karena ini output itu kan nunggu proses. Output ini nunggu proses. Bagaimana bisa output dan proses itu datang bersama-sama? Nggak bisa. Apalagi 6-nya duluan datang, baru 3 kali 2. Itu lebih gila lagi. Jadi harus harus bertahap. Tulis dulu 2, tulis dulu 3, terus 2 sama 3 diapain? Dioperasi dikali, baru nongol otomatis. Nggak bisa tuh kita langsung kita kasih program, ya, programnya si komputer kita suruh 2 kali 3 sama dengan 6, terus kita running tuh semuanya langsung ada gitu. Nggak bisa. Ini masih belum, mungkin ini masih belum kelihatan perbedaan. Bagaimana kalau kita Pythagoras nih? A kuadrat, B kuadrat, bukan panjang ini. Harus dikuadratin dulu, terus ditambah, habis itu di akar. Bisa nggak komputer menampilkan ini semua? Mengerjakan ini semua dalam satu waktu yang sama? Nggak bakal bisa. Dia pasti error, karena C-nya kan nunggu ini selesai dulu, maka C-nya langsung. Kok dia tahu-taunya nilainya sekian, padahal ini belum selesai misalkan. Pasti ini selesainya dulu. Itulah mengapa memang tidak bisa prosesor itu simultaneously, itu nggak bisa. Dia perlu ada alat khusus. Nah, kita membicarakan komputer pada umumnya. Dan kebetulan yang bermazhab CSC. Apa itu CSC? Ini ya, CSC. CSC itu kompleks. C-nya kompleks. I-nya instruction. Pembahasan tentang CSC ada sudah saya kasih linknya di slide ke-4 kalau nggak salah, atau slide ke-5. Link-link yang sampai 20 link itu ya,
Terus RISC itu adalah reduce instruction. Reduce itu artinya mengurangi instruksi. Sementara kompleks itu instruksinya pendek tapi instruksinya panjang. Justru ini instruksinya panjang. Contoh instruksi panjang ada di sini. Ini instruksinya cuma 3 sebenarnya. Tapi di instruksi yang kedua ini dia panjangnya segini. Sementara kalau ini instruksinya ada 4, lebih banyak. Karena yang ini dipenggal, entah di bagian mana yang dipenggal menjadi di sini. Lihat warnanya ya, kan hijau sama hijau. Nah, ketika ini dipenggal, ternyata masih nggak cukup. Maka dia akan ada tambah panjang ke sana. Nah, terus kalau sekilas kok kayaknya lebih cepat ini daripada ini. Tunggu dulu ya, kita harus melihat dulu. Selain ini apa kriteria yang lainnya. Load from memory. Arithmetic operations stored in the memory. Ini sama. Load from memory juga. Oh sorry, ini sebenarnya perintah ya. Jadi si CSC ini memerintahkan kepada komputer itu cuma satu. Ibarat kata kita mesen di restoran makanan. Jadi saya mesen makanan banyak. Dibandingin kalau ada orang lain di suatu meja, gitu. Ada 5 orang. Ini dilihat dari atas ya. Nah, saya mesen untuk diri saya dan teman-teman. Jadi instruksinya ke waitersnya, server, itu panjang banget. Nah, sementara kalau yang di RISC, si servernya itu akan menerima instruksi dari sini, instruksi dari si konsumen ini, konsumen ini, konsumen ini. Jadi itu secara fundamental perbedaan CISC dan RISC. Nah, ibarat katanya kayak kamu makan pakai sendok atau makan pakai tangan. Keduanya ini kan hasilnya sama, kenyang. Dan punya kekurangan, punya kelebihan. Kalau pakai sendok repot nyucinya, repot ngambilnya. Ya kalau ada air, kalau airnya nggak ada, kalau sabunnya nggak ada. Sementara kalau tangan, sama aja kalau sabunnya nggak ada, mau cuci pakai apa, tapi kan minimal dia nggak ngambil sendok gitu misalkan. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Oke, kembali ke sini, ini perintahnya ada 3, ini perintahnya ada 1. Gitu. Nah, 3 perintah ini kalau di konversi ke bahasa mesin yang hidup mati, jadinya ketemunya 4 instruksi. Ini ketemunya 3 instruksi. Apa dampaknya? Code size menjadi smaller. Size-nya menjadi kecil. Tapi dia butuh butuh lebih banyak cycles-nya. Tadi yang saya bilang per tahap tadi di slide sebelum ini. Dia butuh lebih banyak cycle. Jadi banyak cycle untuk mengerjakan yang ini. Nah, kalau yang ini clock cycle are less. Ini yang ngomongin cycle, ini ngomongin clock. Needs better hardware and powerful processing karena kenapa? Kenapa butuh better hardware? Karena ini, jadi kita harus merangkai transistor yang bisa mengerti kompleks instruction. Sementara kalau yang ini tidak perlu. Ya, less costly hardware itu tidak perlu kita merancang hardware yang mengerti kompleks instruction.
Jadi makanya itu ini cocok untuk device-device kecil kayak handphone, remote, terutama handphone. Makanya handphone kenapa sih bisa kecil? Atau kalau handphone pakai CSC dia menjadi besar kenapa? Karena dia harus menambah satu chip yang dia harus mengerti. Nanti kompleks. Nah, tapi mana ya yang RAM? Nah, kalau CSC dia membutuhkan RAM yang besar. Sementara kalau yang RISC lebih banyak register. Apa itu register? Nanti ada di slide di bawah ya. Itu ciri khas antara CSC sama RISC. Jadi komputer kita cuma dua sebenarnya maksudnya. Handphone, laptop, isi semuanya apa yang kita punya, kalkulator bahkan itu tergantung ini. Cuma dua aja. Ini sudah saya jelaskan bahwa CSC itu dia butuh apa namanya ini. This is achieved by a building. Nah, ini akan bisa kita dapatkan dengan membuat prosesor yang capable of understanding. Nah, tadi yang saya bilang kita bikin prosesor yang paham kode-kode, terutama kode-kode yang mudah dimengerti manusia ya. CSC ini kodenya lebih mudah dimengerti manusia, makanya tadi kita membahas ini. Kita lebih ngomongin maksud CSC karena kodenya mudah dipahami manusia. Sementara RISC itu susah ya, dia tuh lebih ke arah assembly. Kode-kode kayak MOV, STL. Nanti ada contohnya di slide itu. Dia cuma simple instruction yang tadi kayak MOV, STL, store, MOV itu pindah. Nah, tapi ini that can be executed within one clock cycle. One clock cycle ini nanti ada di slide di bawah. Tapi saya kasih konsep besarnya dulu ya. Anda tahu lagi handphone, pasti Anda tahu performance handphone, spesifikasi handphone yang katanya ada quad core misalkan 2 GHz. Nah, ini dalam 1 detik dia bisa 2G itu 2 miliar. 2 miliar instruksi. Nah, kalau yang CISC meskipun dia 2 GHz, dia akan mentok, bukan mentok, misalkan ada instruksi 4, dia akan lama di sini karena tadi instruksi yang ini agak panjang, kompleks. Sementara kalau yang ini gampang, habis selesai sini. Terus katanya reduce ya, mana ya? Katanya reduce, ini R itu reduce instruction. Tapi di sini dia malah panjang, sini malah panjang sini. Terus reduce-nya di mana? Nah itu tadi makanya saya kasih lebih panjang lebih detailnya itu ada di slide antara 4 atau 5 link tentang kelahiran CSC dan kelahiran di dalam link itu nanti juga akan tertaut kelahiran RISC. Reduce. Ini silakan Anda baca
sendiri, nanti saya kasih konsep besarnya aja. Nih, ini mood adalah instruksi untuk perkalian. Nih, jadi instruksi perkalian. Ya, instruksi cuma satu. Ya, kalau RESC untuk dia bisa move itu multiplication, perkalian, maka harus ada 4. Kita kayak benar-benar membimbing si komputer. Kalau yang di sini, jadi ibaratnya komputer bodoh banget tuh sampai dibimbingnya load ini ya, load dari sini ke sini, nanti load terus habis itu disimpan. Komputer kayak bodoh banget, tapi dia cepat. Bodoh tapi cepat. Nah, sementara kali ini kita cukup memerintahkan komputer untuk move. Nih, kalau ini dikali 4, dia ngerti tanpa kita bimbing lebih jauh, tapi butuh waktu lebih lama. Intinya itu konsep besarnya. Ya. Nah, sekali lagi saya mau tanya, tapi nggak usah dijawab sekarang. Terus R-nya di mana ya? Katanya R itu reduce. Reduce itu berkurang. Apanya yang berkurang kalau instruksinya kok malah tambah banyak begini? Oke, itu semoga kalian bisa jawab. Dan yang kebagian itu di kuis, ya saya rasa kalian udah siap-siap setelah hari. Separuh di kuis tanya. Oke, kita ingat lagi tentang pertanyaan ini ya, sebelum ke pertanyaan selanjutnya. Jadi dari tadi bermenit-menit saya sedang menjawab ini sebenarnya. Bagaimana sih CPU itu execute instruction? Nah, cara mengexecute instruction itu ini. Dan tadi juga ada contohnya. Contohnya di sini. Kalau ini bisa Anda baca sendiri ya. Ini pakai bahasa Inggris, pakai kamu saja. Machine oriented itu artinya kita menulis bahasa yang dimengerti mesin. Kalau ini kita menulis bahasa, menulis program, instruksi yang dimengerti si ya kita. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. What is instruction set? Kenapa ada pertanyaan? Kenapa ada pertanyaan ini? Karena tadi ada pertanyaan ini. Karena ada ini. Program instruction. Instruction itu apa sih? Itu. Nah, instruction itu ada di sini. Jadi ada 3 ya. Data operation itu ada penambahan, pembagian, pengurangan, dan seterusnya. Kemudian instruction set juga ada tentang store sama load. Tentang transfer. Transfer itu terdiri dari menyimpan, terus memanggil, dari mana ke mana yang ada di dalam itu. Memori itu, ini sekilas ya. Kayaknya kita masih ada 40 menit lagi. 40. Sekilas memori itu, kalau misalkan komputer Anda itu 32 bit, maka memori itu akan terangkai transistor. Rangkaian itu sampai 32 bit. 32 bit seperti ini. Terus saja sampai 32. Mati hidup. Nah, ini kan lebarnya 32. Nah, ke bawahnya itu tergantung dari kapasitas. Kalau misalkan 4 GB, ya berarti
4 miliar baris. Ya. Apalagi kalau yang suka main game itu ada 16 itu berarti 16 miliar. Panjangnya 32 bit. Kalau komputernya 32 bit. Ini untuk menyimpan apa? Tadi menyimpan kode atau status mati, hidup, mati. Disimpan di sini. Jadi komputer akan membaca ini instruksinya apa, ini instruksinya apa. Gitu. Terus ini ada alamat. Kalau misalkan baca atau load itu panggil si instruksi ke gitu, yang ada di alamat apa, alamatnya di baris keberapa, kolom keberapa. Itu konsep besarnya ya, bukan konsep detailnya. Kemudian instruction set juga berurusan atau dia capable of sequencing. Dia bisa loncat, branch if, dan equal. Equal itu yang tadi compare. Misalkan virus. Antivirus itu memeriksa semua file. Memeriksa itu maksudnya diperiksa, di compare. Jadi bukannya sedang melakukan matematik, tapi dia equal. Equal itu artinya persamaan atau sama. Itu kan sama dengan compare. Oke, jadi what is instruction set? Itu ada tiga kelompok besar. Ini contohnya. Ini udah pasti CISC. Ya. While itu bahasanya si C. Jadi duluan C daripada C++ ya. C lebih dulu lahir, baru C++. Nah, di bahasa C itu ada tulisan while, ada instruksi while, dan seterusnya. Nah, ini di compile atau dirubah dulu ke assembly code. Ya. Nah, assembly code ini dia termasuk di reduce. Instruksi yang kompleks itu ya dikurangi. Dan setelah ini dirubah ke mesin code. Mesin code itu yang tadi 0, 1, 0. Mesin code itu cuma bisa paham mati sama hidup. Mati hidup. Nah, mesin code ini setiap instruksi diubah ke sini. Dan ini semua nanti masuk ke sini. Ini kan cuma konsep besarnya aja ya. Load, ini sebenarnya nanti dia akan menjadi 01, 00, 01. Kode tertentu tergantung dari pabrikannya. Ya. Pabrikannya Texas, pabrikannya Intel, pabrikannya AMD itu kalau load itu kodenya beda-beda. Kode binarinya. Yang lain tergantung pabrikan, makanya nggak bisa kita sembarang install di prosesor apa. Kita harus melihat setiap mau beli software atau mau bikin, kita lihat itu kompatibelnya di Windows,
atau Mac, terus prosesornya apa. Kalau Windows kan bisa di mana aja, bisa di Intel, bisa di AMD, bisa di Mac kalau perlu. Jadi dari sembarang kita install. Terus ini masih dalam pertanyaan instruction set. Ini maksudnya si instruksinya itu nanti akan dirubah menjadi assembly code dan baru dirubah menjadi mesin code. Gitu ya. Dan komputer akan membaca mulai dari atas. Jam 1 berarti dia kembali lagi. Oke, itu tadi sekilas tentang instruction set. Nah, sekarang how the CPU execute. Muncul lagi gitu ya. Muncul lagi. Before an instruction can be executed, program instruction and data must be placed into memory. Ya, dia memang harus ditaruh dulu di memori. Makanya kenapa ketika kita menyalakan komputer atau masuk ke Windows, kenapa kok lama? Karena dia harus dari hard disk ke memori, perintah-perintah yang mungkin akan kita gunakan nanti, maka si Windows naruh semua instruksinya ke memori. Supaya ketika kita akan pakai perintah itu, dia cepat dari memori ke prosesor. Ini cepat ya, daripada dari hard disk ke prosesor. Nggak bisa. Ini memang arsitekturnya dari hard disk ke prosesor nggak bisa. Dia harus lewat memori dulu, baru ke prosesor. Karena memang arsitekturnya tidak ada jalan menuju prosesor. Nah, daripada kita ngambil, misalkan kita pernah nggak kalian menginstruksikan sesuatu ke komputer, terus kok komputernya lama banget? Karena karena dia tuh ngambil instruksinya dari hard disk. Ketika kita pencet enter, kok lama? Ya karena dia ngambil dari hard disk, bukannya dari memori. Gitu. Nah, gimana cara supaya cepat ya si hard disknya ini? Semua proses, semua yang berhubungan dengan perintah-perintah di Windows, kayak misalkan klik kanan, pernah nggak klik kanan? Lama banget. Nah, perintah itu klik kanan, misalkan, itu semua harus sudah dimuat di sini. Sehingga ketika kita klik kanan, dia nggak perlu lagi nyari-nyari kode klik kanan itu kayak apa sih, kode mesinnya gitu. Nggak perlu nyari di hard disk, dia harusnya nyari di memori biar cepat. Ketika kita klik kanan langsung muncul seperti ini, bisa lihat next, previews. Tuh, ya. Ini masih ada register yang belum di. Oke, ini menjelaskan tentang cycle ya. Jadi di slide keberapa gitu ya. Nah, dalam satu cycle itu ada, cycle itu bahasa Indonesianya siklus. Siklus itu bahasa maknanya berulang. Berulang. Apanya yang berulang? Ya ininya. 1, 2, 3. Nanti ngulang lagi. Ini adalah cycle. Cycle. Motocycle. Jadi cycle itu membentuk lingkaran tanda panah. Cycle. Pertama adalah the control unit, itu mengambil instruksi dari memori ini yang tadi di sini ya.
tadi ada tulisan kontrol unit. Nah, apa itu kontrol unit? Ini saya kasih biru. Ya. Tidak semuanya saya jelaskan di sini ya. Yang biru ini Anda harus search sendiri supaya waktunya bisa bekerja untuk materi selanjutnya. Jadi dia ambil fetch, kita ambil instruksi yang ada di memori pertama tuh. Nah, habis dia ambil terus mau diapain, mau taruh di mana? The control unit decodes the instruction, decide what it means, and direct that the necessary data be moved from memory. Jadi dan ini mau memutuskan ini kode apa sih? Jangan-jangan cuma kode membuka CD-ROM, jangan-jangan bukan matematik misalnya. Decide what it means dan direct the method, jadi langsung mengarahkan data-data yang dibutuhkan untuk dipindah dari memori. Ambil dari memori kalau memang ada data yang dibutuhkan. Ambil dari memori ke arithmetic. Nah, di sini arithmetic itu kan matematik. Kalau memang ada data yang berhubungan dengan matematik, maka dia akan mengirimnya ke arithmetic logic. Singkatnya menjadi ALU. Tapi kalau saya klik kanan, nah klik kanan itu, ini ALU main atau biasanya sedang menulis ini. ALU main, namanya aja arithmetic. Apakah menggambar ini adalah arithmetic? Tentu tidak, ya. This first two step together. Disebut instruction time. Ketiga, the ALU execute the arithmetic. Ya benar tadi, memang seperti itu. That is, the ALU is given control and perform the actual operation on data. Ya, memang. Tadi udah dari namanya aja udah jelas ini arithmetic atau logic unit. Jadi ALU diberikan kendali untuk memperform, untuk apa ya, untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan operation on data itu tadi kan sudah jelas. Ini ya. Gimana? Ada pertanyaan? Ada suara masuk? Jadi ini hampir semua kalimatnya itu berhubungan, jadi harus teliti benar gitu ya. Oke, the arithmetic logic unit, the ALU store the result, menyimpan hasilnya dari operasi ini yang tadi ke dalam memori atau ke dalam register. Ini register masih belum ini ya, nanti kalian cari sendiri nanti di slide 4 atau 5 linknya. Step 3 dan 4 itu disebut execution time. Nah, ini tadi instruction time, dan ini execution time. Nah, lebih jelasnya di sini secara gambarnya. Ini 1 sama 2 nih, 1 sama 2 di sini. Ini 3 sama. Konsep besarnya tuh biar nggak pusing sebenarnya ini fetch, decode, habis itu execute, taruh. Stop. Taruhnya di mana? Di memori. Bisa di memori, bisa di hard disk sesuai kebutuhan, tapi biasanya di memori. Kalau misalkan memori yang nggak cukup, biasanya dia naruh di hard disk. Atau di flash disk. Tapi jarang kalau di flash disk. Biasanya di hard disk. Di hard disk juga ada reserve ya. Atau bukan
virtual memory. Oke, ini adalah CPU. Ini control unit, ini arithmetic atau logic unit. Sebenarnya effectively direct memory to release the result. Jadi dia mengirim memori ke hasilnya ya, dari result dari memori misalkan 3 ditambah 4, nah hasilnya kan 7. Nah 7 ini katanya si kalimat ini dia ke output device. Output device-nya apa? Bisa kalau output device kan bisa layar atau printer atau wifi atau yang penting keluar. Nah kalau ini secondary storage, first storage, secondary storage. Jadi the combination of E time and of I time and E time is called the machine cycle. Empat aktivitas dalam satu cycle. Nah, sekarang saya call back atau recall. Recall. Tadi ada RISC. RISC melakukan instruksi satu cycle. Per instruksi, kalau nggak salah tadi di slide sebelumnya coba aja. Nah, kalau instruksinya, kalau RISC berkekuatan 2 GHz, ini artinya cycle-nya dalam 1 detik dia bisa 2 miliar cycle. 2 miliar cycle per detik. Sementara kita mau bikin instruksi yang mungkin nggak nyampe 100 sih. Jadi seharusnya cepat. Nanti outputnya hasil itu terjadi. Bagaimana komputer membaca instruksi? Ini mesin instruction. Kalau yang tadi while, ini bukan mesin instruction. While, for, ini bahasa C. Oke. Tapi ada juga yang singkat juga, tadi ada store. Tergantung ini sih pabrikannya, ada yang store, ada yang load. Ini bahasa assembly. Terus ini ditulis di mana? Ini sejenis dengan ini tadi. Bahasa pemrograman ya. Ini adalah bahasa pemrograman sama. Nah, kalau mesin code itu yang 0, 1, 0, 0, mati hidup, nyala, mati hidup. Gitu. Ini kan dulu pernah komputer yang pertama kali kan pakainya tombol. Tombolnya ditekan, hidup, tombol dibiarin, mati. Gitu. Karena capek, adalah kita bikin bahasa yang bisa dimengerti, akhirnya ke assembly. Nanti silakan urutan ini ya, bahasa pemrograman tuh awalnya yang mana, setelah ini tentunya, setelah binary, setelah mati itu menuju ke bahasa manusianya, urutannya gimana tuh? Ini cuma sebagai contoh aja sebelum ke C ya, sebelum ke C kita pakainya ADD. ADD itu apa? ADD itu opcode yang mana di sini dipecah menjadi operasi penambahan.
dan alamatnya. Nah, terus ini apa yang ditambah? Contohnya ini penambahan. Kalau mesin plotnya penambahan, different processor will use different pattern. Jadi prosesor tergantung pabrikan dia akan tidak harus seperti ini. Kalau ini dia ngambil dari prosesor apa bahwa load itu kodenya seperti ini. Kalau mau menjumlah angka maka gunakanlah pakai kalau mau menjumlahkan alamat yang ada di memori alamat di 12 misalnya, itu isinya apa, ditambahin dengan yang ada di sini 12. Bagaimana jika instruksinya panjang, padahal komputer hanya mampu menampung 32 bit? Ya. Nah, kalau dulu komputer akan menampilkan kode ini. Kalau teknologi sekarang akan disambung ke instruksi kedua dengan penambahan prefix code. Seperti layaknya penulisan bersambung ke halaman. Contohnya apa? Ini contohnya. Ini contoh instruksi banyak. Kalau lebih ya, ini ya tadi. Nah, di beberapa pengembang ketika komputernya 64 bit dibaca ke sini, nanti akan tambahin. Ini kan instruksi panjang. Sementara kalau ini instruksi banyak. Dan instruksi banyak itu dia ke bawah, kalau instruksi panjang itu ke samping. Kayak tadi CISC dibandingkan dengan RISC, yang mesin code-nya si CISC itu pendek. Ada yang pendek, ada yang panjang. Tapi kalau si RISC dia jadi makin panjang, dari pendek jadi makin panjang. Itu bedanya instruksi panjang sama instruksi banyak. Ini slide-nya sudah pernah dibahas, ini cuma sedikit ini ya, saya perlu menceritakan konsepnya aja. Misalkan basis 10, kita kan hitungannya adalah basis 10, mulai dari 0 sampai 9. Setelah 9, kembali lagi ke angka 0. Tapi depannya tambah 1. Terus ke 19. Setelah 19 balik lagi ke 0, tapi tambahin ini. Jadi ini selalu kan 0, tapi ini tambah. Nah, kalau banyak setelah 0, 1. Setelah 1 balik lagi ke 0. Kan sama. Ini basis 10, kalau ini basis 2. Ini basis 10. Jadi kalau 1 ditambah 1 bukan 2. Karena dia kan cuma 2. Berarti dia balik ke sini. Sama juga dengan 9. 9. Kalau dia ditambah 1, dia balik ke sini. Jadi 0. Tapi karena ada sisanya 1. Begitu. Bagaimana kalau basis 5? 0 sampai 4. Habis dari 4, apakah ke 5? Namanya aja basis 4. Berarti dia balik ke 0. Ke 0. Terus ini 1. 10, 11, 12, 13, 14. Habis dari 14?
balik lagi ke 0, tapi di sini juga itu basis 4, ini basis 2. Jadi kalau 1 ditambah 1 ya 0, 1-nya di sini. 1 ditambah 1 0, 0 ditambah 0 0. Nah, yang ini sisanya mana? Sisanya di sini. 1 tambah 0. 1 tambah. Berapa kalian tadi udah ya? Ini adalah tabel ASCII. Tabel ASCII juga ada di link ini, di slide 4 atau 5. American Standard. American Standard C-nya apa? I-nya ada ya, interchange. Standar code kali. Interchange. Jadi ada istilahnya tabel yang dimana ini masuk ke suatu prosesor atau komponen IC, yang mana IC ini menyimpan yang disimpan itu adalah kode desimal ya, 127. Tergantung dari bit yang dia pakai. IC ini berapa bit? Jadi IC di komputer itu nggak harus 32 bit semuanya, nggak harus. Nah, 127 ini itu bisa disesuaikan oleh berapa bit? 8 ya, kayak di slide yang kemarin itu, yang lampunya banyak. Cukup 8 bit, yang 8 lampu itu. Nah, jadi cukup 8 bit, IC 8 bit ini bisa mengirim kodenya apa ya, itu mengirim kode ini 01 sampai 8 gitu, kesana sampai 8. Contohnya ya, misalkan ketika kita mengetik huruf A yang ini, A itu kan 65 ya. Nah, 65 itu kode mesin code-nya gimana tuh kalau mulai dari kanan? Kode binary. Ini mana yang mati, mana yang nyala, sehingga akan menghasilkan 65. Misalkan kalau ternyata seperti ini bentuknya, misalkan kita sampai 8, 4 ke sana, 4 ke sana. Nah, inilah yang akan dikirim ke register, yang mana registernya itu kalau komputer saya 32 bit. Berarti masih bisa baca. Ini kan 8 bit. Dibaca oleh 32 bit. Bisa. Nanti muncullah huruf A. Di link udah saya sediakan bagaimana cara kerja ketika kita mencet keyboard. Kenapa kok muncul di layar seperti itu? Ini penting karena nanti ada tipe data karakter. Di sini misalkan ketika 2 ditambah 3, kalau dia tipenya karakter, nanti ini yang dijumlah. 50 tambah 51 berapa? 101. 101 itu adanya di mana? Di sini. Maka ini yang muncul. 2 tambah 3 sama dengan 3. Kenapa? Karena 2 dan 3 itu kita deklarasikan nanti di program sebagai karakter. Harusnya int, integer, atau float. Nanti kalau sudah dideklarasikan, kita arahkan untuk bertipe integer, ya 2 tambah 3, 5. Pentingnya kenapa slide ini muncul, kenapa harus saya jelaskan. Dikit lagi mau habis contoh penggunaan base.
Contohnya Apple, Android. Nah, Android ini kan Android ini kita pakai Android yang mana dia pakainya RISC. Apa ciri-cirinya RISC? Itu banyak. Instruksinya ditambah banyak. Kalau instruksinya banyak, seharusnya RAM-nya juga ikut banyak. Seharusnya. Dan kebetulan memang Android itu kalau kita beli Android dia stepnya RAM-nya yang besar-besar itu. Kayaknya minimal 4 GB kali ya. RAM ya. Yang zaman sekarang. Semakin besar, semakin cepat nanti reaksinya, responnya. Ya. Baik, sudah selesai dan masih ada waktu 5 menit ya. Untuk kita menuju basic syntax ini ya. Kalau kita klik basic syntax, jadinya ke sini ya. Tunggu saya ingatkan dulu ya. Jadi ini sebelum kita benar-benar bisa memprogram, kita harus tahu dulu grammar-nya. Grammar ya, karena ini kan sintaks itu kalau diterjemahkan adalah kalimat ya. Nah di sini maksudnya kalimat dalam hal kalimat di instruksi komputer kan, pemrograman. Kalimat itu kan punya kayak semacam S, P, U. Nah kalau di sini dia adanya statement, argumen, expression, deklarasi, identifier, dan seterusnya. Ini setiap bahasa pemrograman pasti ada, nggak mungkin nggak ada, ini pasti ada. Makanya kamu mau belajar apapun pasti paham nanti. Nggak dari nol intinya. Kalau mau belajar pemrograman yang lain itu kalau udah ngerti ini nggak dari nol. Makanya ada yang C++ atau yang Kotlin mau tukaran pun juga, atau mau dua-duanya mau ikut, itu no problem, bisa dapat juga, ya paham. Nah, oleh karena itu ini penting ya, supaya kita bisa membangun atau keep in mind bahwa kalimat itu terdiri dari macam-macam tadi. Nah, di sini ada package. Package tidak terlalu saya jelaskan di sini ya, karena hampir mungkin hampir nggak akan kita tulis, karena package di sini itu sifatnya apa? Sifatnya sunnah. Anda mau tulis nggak apa-apa, mau tulis juga boleh. Yang wajib banget itu ini wajib banget. Makanya saya nggak terlalu. Tapi kalau konsepnya mungkin konsep besarnya dia tuh kayak panduan atau pedoman atau pasal atau undang-undang. Gitu. Misalkan kita mau bikin suatu negara, kita bikin dulu undang-undangnya agar nanti rakyatnya bisa memakai undang-undang itu kalau mau melakukan eksekusi, melakukan sesuatu yang berhubungan dengan sosial, dengan hukum, adat. Kita punya panduan, punya undang-undang. Dan itu sama dengan pemrograman kita ini. Kita juga ini contohnya
Kalau saya andai-andai kayak undang-undang nih, kayak misalkan fun, main, print ln, terutama ini yang paling gampang ini print ln. Print ln ini ada di dalam kalau kita nulis print seperti ini aja, dia nggak akan kenal. Kenapa? Karena di sini nggak ada yang undang-undang tadi atau pedoman. Nggak ada yang namanya print. Adanya print dan sama print ln. Print aja, print ln. Baru dia ngerti. Kalau saya tambahin T, ngerti. Karena ada di dalam pedoman atau ada di dalam undang-undang. Nah, cuman si Android kayak ngerti apa yang para programmer alami. Jadi dia kayak menyediakan kesempatan bagi programmer mengakomodasi bahwa ini nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Itulah Kotlin. Tapi kalau di C++, ini wajib. Tapi nulisnya juga bukan begini. Di C++ itu, dia nulisnya seperti ini. Include, salah, hashtag. Include, terus stdio.h. Nah, begini. stdio.h ini ada perintah-perintah yang akan kita gunakan. Ini kan tadi kayak guidance, undang-undang, ya, pasal-pasal ada di sini. Nanti akan kita gunakan untuk memerintah komputer. Itu wajib. Kalau di Kotlin ini nggak wajib. Kabarin ya kalau waktunya udah lewat. Apa sih yang dimaksud dengan program entry point? Program entry point itu program ini yang akan dibaca komputer. Yang ya semuanya sebenarnya dibaca, tapi untuk dalam hal eksekusi. Contohnya ya. Contohnya ada di Kotlin. Plain. Di sini ya. Anda bisa lihat kan? Ada TPS, Kotlin. play.kotlinlang. Di klik. Kemudian nanti seperti ini. Ini kalau kita ada standar dari sananya udah ada package, sudah package. Ini kalau saya hapus, dia tetap bisa. Nah itu ya, ini hasilnya bisa. Nah kalau misalkan ini saya hilangkan semua, kita bisa coba. Saya belum pernah coba kalau ini, apakah dia komplain atau enggak. No main method found in project. Main method. Apa itu main method? Itu komplain. Kok nggak ada sih metode utamanya? Metode utama itu ini. Makanya nih program entry point itu maksudnya untuk membuat program entry point-nya itu ya harus dari sini dulu. Ya, ini bisa di apa namanya? Di Ctrl C terus balik sini Ctrl V gitu ya. Oke, di sini mana yang jadi ini kalau dibuang sayang. Saya simpan di tempat lain aja. Gitu. Ini sengaja saya jauhkan untuk mencoba. Kalau misalkan dijauhin dia bisa. Kalau saya run sekarang, nah nggak ada komplainnya. Jadi dia mencari
Kalau ini dihapus, dia komplain. Nah, kalau saya balikin, dia nggak komplain, tapi nggak ada reaksi apa-apa karena instruksinya nggak ada di sini. Oke, sini sudah jam 2.43 ya di sini. Bahkan yang mau lanjut ada kelas, boleh live. Sekarang saya akan mengulang dari tengah gitu ya. Atau mau ada pertanyaan juga boleh ya. Kuisnya sudah saya setting, sudah bisa dikerjakan. Berakhirnya 2 September, masih seminggu lagi. Misalkan Anda mengerjakannya pada tanggal 1 September, ya tetap sisanya 2 September, sisanya 1 hari, nggak bisa 7 hari, karena ya memang itu close-nya. Jadi Anda harus paham istilah period sama duration. Period itu ada open, ada close. Nah, duration-nya ini misalkan pendaftaran dibuka, pendaftaran ditutup di 1 minggu, pendaftaran 1 minggu, 1 week. Nah, ketika melakukan pendaftaran itu kan butuh 30 menit, misalnya mengisi nama, biodata, mengisi CV, dia butuh 30 menit. Inilah yang dimaksud dengan duration. Jadi kalau di quiz yang saya setting tadi, itu close-nya 2 September, durasinya nggak ada. Sorry, ada satu. Durasinya 7 days. Ini durasinya. Saya bikin berhari-hari. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan. Yang ada kuliah, yang ada lanjutan, di kelas lain silahkan. Saya sekarang akan kembali untuk kelas B. Doni izin bertanya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Bapak izin bertanya, Pak. Makasih, Pak. Iya, silakan. Pak Doni izin bertanya. Iya, silakan. Untuk absennya masih dipencet izin aja ya, Pak? Oh, gitu ya. Iya deh, nggak apa-apa. Masih. Makasih, Pak. Ya. Pak Doni, saya juga izin bertanya, Pak. Iya. Untuk yang C++ itu kan Bapak bilang minggu lalu ada kelas yang kita harus join ke kelas barunya gitu ya, Pak. Nah, itu kelasnya kalau boleh tahu carinya di mana ya, Pak? Oke, sebentar. Nah, kamu kelas apa sekarang? Kelas A, B, C? Saya kelas teknik industri A. Oh, kelas A. Berarti
Udah selesai ya? Ya. Saya kasih apa namanya petunjuknya dulu deh. Mau lanjut ya? Mau lanjut? Ada kelas lain nggak? Ada kelas lagi nggak habis ini? Nggak ada sih, Pak. Oke, coba. Oke, di sini ya di apa namanya di fakulti all course nanti ketemu ya saya langsung aja klik aja deh. Ini ketemu ini ganjil terus teknik industri, cari yang delete-nya banyak, ada tulisan deleted ya kalau nggak salah, atau jangan-jangan udah dihapus ya. Oh iya. Soalnya kemarin saya lihat masih ada. Di sini ternyata benar-benar udah dihapus. Berarti saya ini ada tulisan delete. Tapi kok di sini nggak ada. Coba kamu ke pemrograman dasar komputer itu carinya di sini ya. Nih, bisa cari di sini atau cari di sini. Coba pemrograman dulu ke pemrograman dasar. Enter. Oke. Kelihatan. Nah, itu dia. Ya. Kamu carinya pemrograman dasar komputer. Ini yang ada portrait itu. Oh, di situ ya, Pak. Oke, makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Oke, kita mulai. Ini kelas B ada nggak di sini? Apakah ini semua kelas B? 27 orang ini. Bapak izin bertanya, Pak. Berkurang. Iya, silakan. Mohon maaf, Pak, saya Urtila yang dari Intan. Untuk absennya tuh di mana ya, Pak? Soalnya saya belum paham, Pak. Absen di general, terus attendance di sini. Udah pernah ke sini belum? Udah pernah visit ke dasar pemrograman komputer ke ini? Sudah, Pak, tapi tadi lihat tidak ada, Pak. Oke. Ke attendance ya. Ke attendance juga udah ya. Terus kamu kelas apa ya? Kelas apa? Kelas A1. Iya. Kelas A1 3 September. Tunggu sebentar. Ada ini 27 Agustus. Maksudnya nggak ada apa nih yang nggak ada nih? Mohon maaf, Pak, tadi saya buka listnya tidak ada, Pak. Untuk passion. Bisa di-share nggak? Share. Kamu share coba. Coba sebentar, Pak. Ya. Ini ada 16 partisipan ini. Apakah dari kelas A atau kelas B? Soalnya saya tanya kelas A atau kelas B, diem aja. Berarti kelas A nih jangan-jangan yang pada tidur. Saya kelas C, Pak. Oke. Kelas C ini siapa kamu namanya? Dava tadi siang
Nggak join atau baru join sekarang? Join, Pak. Cuma masih nggak ngerti juga. Oke. Sip. Oh, kelihatannya kelas B. Bapak izin bertanya, Pak. Tunggu sebentar, ini si Ufil. Sorry, siapa namanya tadi? Ini sedang share screen, katanya nggak ada attendance-nya ya. Dia adanya di general, coba. Di atas general. Di atas. General. Di atas. Nah, itu namanya general kan. Saya cuma mau kasih tahu dulu. General ini akan sering saya gunakan nanti. Kode apa? Istilah-istilah. Oke, ke scroll bawah. Nah, di situ ada attendance. Klik. Terus ke bawah. Sekarang tanggal loh kok begitu ya? Oh, berarti kamu joinnya, kamu pas apa ini? Si Urvila kamu kelas apa? A kan? Kelas apa? Ya. Ya, jadi di situ ada tulisan 240. Besok kalau mau absen, maksudnya kenapa kok nggak bisa absen itu karena udah lewat jamnya ya Pak? Iya, kamu datangnya kapan? Saya awal tadi Pak, tapi saya belum tahu untuk Oke. di bagian mana ya. Pak. Ya, saya mohon maaf ya Pak, terima kasih Pak. Tunggu, jangan keluar dulu ya, jangan keluar dulu. Baik Pak. Harus saya setting jamnya. Sekarang setting jadi jam 3 aja. Ya, kamu coba klik attendance. Bisa nggak? Oh, sorry, ke 13 sih. 13 ke 15. Ya, ini harusnya bisa. Kan sekarang belum jam 3, jadi harusnya sudah bisa. Anda absen. Oke. Baik, kita lanjut. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Di tanggal 2 September itu deadline kuis yang kedua atau yang pertama? Oke, tunggu sebentar ya. Saya share dulu, saya juga pengen tahu. Saya tidak mungkin mengingat semua, jadi saya harus ngecek bab 1 ya. Kuis 1. Kamu nanya kuis 1 kan? Iya, Pak. Deadline-nya tadi 2 September ya, Pak? Oke, ternyata saya belum setting. Saya lupa ya. Saya setting dulu deh. Saya mengampu banyak mata kuliah, jadi agak lupa. Sekarang hari Jumat. Kalau September berarti 3 ya. 3. Jadi nanti Anda lihat saja nanti di sini ya. Tunggu sebentar. Ini harusnya iya, mohon maaf nih. Ini saya mata kuliah yang satu ini ternyata yang libur hari ini belum saya setting ya. Display. Nah, ini ada informasi di sini close. Tutupnya 3 September. Ini jamnya. Terus limitnya adalah 7 hari. Oke. Tadi saya kan kelas B, boleh ikut dari pagi, Pak. Kelas A boleh live kan, Pak? Oh, boleh. Terima kasih, Pak. Iya.
Nah, sisanya yang ada di sini. Terima kasih, Pak. Ya. Apakah kelas B yang ada di sini? Halo? Oke, kalau nggak ada, saya akan tutup. Oke, Terima kasih ya, Pak. Oh ya, makasih. Cecilia, apakah Anda kelas B? Tidak, Pak. Kelas C, Pak. Oh, kelas C. Kelas C baru gabung atau udah gabung dari jam 1? Udah gabung dari jam 1, Pak. Oh, gitu. Saya kan mau udahan nih, karena sampai sekarang kelas B nggak ada yang join. Iya, Pak. Jadi kita akhiri gitu. Kalau memang nggak ada, masa saya tunggu sampai 1 jam kan nggak mungkin ya. Jadi, atau mau ada pertanyaan? Tidak ada kayaknya, Pak. Oke, kalau gitu kita tutup ya. Iya, Pak. Terima kasih ya. Kita live. Oke, Pak.